Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan putusan sela. Untuk mengetahui jalannya persidangan lebih lanjut, kita bergabung dengan Julita Telambanua dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Julita, seperti apa jalannya persidangan lanjutan Jessica di sana? Apakah sudah berlangsung? Ya Egan, sidang sudah berlangsung sejak pukul 10.40 tadi dan bahkan saat ini sidang dengan agenda putusan sela terhadap terdakwa Jessica Wongso sudah selesai, di mana majelis hakim tadi mengatakan bahwa uraian dari jaksa terhadap terdakwa Jessica sudah cermat, jelas dan juga lengkap, di mana Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana, yaitu terdapat 3 komponen, yaitu persiapan, permulaan, pelaksanaan, dan juga pelaksanaan terhadap korban Mirna Salihin. Di mana hasil dari putusan sela tadi, sidang dinyatakan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi, nantinya akan dihadirkan dalam persidangan lanjutan. Sementara itu, pengacara Jessica mengatakan bahwa akan melakukan banding terhadap upaya eksepsi yang sebelumnya telah ditolak oleh majelis hakim, karena menurut pihak Jessica, dakwaan terhadap Jessica ini tidak sesuai dengan kronologi yang diungkapkan oleh terdakwa. Dan pemirsa, sedikit kita mereview bahwa kasus ini sebelumnya telah ada 2 kali sidang. Jaksa penuntut umum menolak semua nota keberatan dakwaan atau eksepsi dari Jessica Kumala Wongso pada sidang lanjutan perkara pembunuhan Mirna Salihin. Jaksa menegaskan telah menyusun surat dakwaan secara lengkap sesuai dengan prosedur perundang-undangan sehingga proses peradilan terhadap Jessica Kumala Wongso dapat dilanjutkan. Dalam tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi Jessica, jaksa menolak semua nota keberatan dakwaan kuasa hukum Jessica karena tidak berlandaskan hukum. Menurut jaksa penuntut umum, bukan merupakan materi perkara penggambaran pembunuhan berencana jika pihak kuasa hukum mempertanyakan langkah pembunuhan berencana seperti langkah persiapan, permulaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan. Jaksa penuntut umum menegaskan materi perkara lebih kepada subjek dan bukan objek, yaitu menekankan kepada Jessica yang merencanakan dan melakukan pembunuhan secara tenang. Pembunuhan berencana yang dimaksud adalah bagaimana Jessica mempersiapkan pertemuan dengan Mirna, memilih meja, memesan minuman, hingga menyusun paper bag di meja Cafe Olivier. Namun kuasa hukum Jessica bersikeras, langkah pembunuhan harus tertulis di surat dakwaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu atau forbedahrat dalam pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana atau mord itu mengikuti subjek pelaku tindak pidana dan bukan objek atau alat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga dalam perkara ini yang harus diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah perencanaan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso. Kenapa di dalam dakwaannya dia tidak menguraikan dengan jelas fakta-fakta itu dengan jelas? Tidak dijelaskan tentang dari mana cyanida, bagaimana dia cara membawanya, dimasukkan di mana, ya kan? Dan bagaimana dia cara memasukkannya, ketika sebelum dimasukkan diambil dari mana. Ini semua tahap persiapan, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kontradiksi apa yang dikatakannya. Di satu pihak dia mengutip keras Mahkamah Agung, di satu pihak dia mendapatkan para ahli, yang mana para ahli itu menyatakan sama dengan yang saya katakan, harus diuraikan dengan tegas. Ya, sementara itu pemirsa, pada sidang perdananya Jessica didakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Ia diancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam persidangan perdana, jaksa penuntut umum langsung membacakan surat dakwaan pada Jessica Kumala Wongso. Jaksa mendapat Jessica melakukan pembunuhan berencana untuk menghilangkan nyawa sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Dalam dakwaan, jaksa mengungkapkan motif pembunuhan Jessica terhadap Mirna karena alasan balas dendam. Jessica merasa tersinggung karena Mirna menyarankan dirinya untuk putus dengan pacarnya di Australia. Selain itu, Jessica juga didakwa telah menyusun pertemuan, memesan minuman, hingga memasukkan cyanida ke minuman Mirna di Cafe Olivier. Jaksa mendakwa Jessica dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman berisi tidak terlihat. Kemudian setelah 3 PPR tersusun dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman berisi yang tidak disajikan untuk korban Mirna.
Setelah terdakwa selesai memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas WC dan meletakkannya di tengah meja 54, terdakwa memindahkan 3 paper bag ke belakang sofa. Kemudian terdakwa kembali duduk ke posisi semula. Sementara itu, menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso langsung memberikan nota keberatan atau eksepsi. Menurutnya, dakwaan jaksa tidak menjelaskan bagaimana tahap persiapan dan pelaksanaan Jessica melakukan pembunuhan berencana. Padahal ini namanya pembunuhan berencana loh. Ada tahap persiapan, ada tahap permulaan pelaksanaan, ada tahap eksekusi pelaksanaan. Nah, ini sama sekali tidak jelas oleh penuntut umum. Jadi kami meyakini bahwa betul-betul ini sangat lemah sekali dakwaannya. Nah, kedua lagi, visum et repertum. Visum et repertum itu kan namanya kan suatu dokumen yang bisa menjelaskan sendiri tentang sesuatu hal. Nah, sekarang visum et repertum kalau Anda baca, kita juga bawa, itu tidak ada menyebutkan matinya korban gara-gara cyanida gitu. Ya kan? Nah, kemudian mereka merujuk pada saksi ahli yang lain yang hanya menyatakan bahwa diteliti barang cyanida di sisa gelasnya si Mirna. Dan itu yang diteliti. Loh, bagaimana kita bisa tahu, ya kan? Dengan sisa minuman yang dari Mirna itu lantas dikatakan bahwa yang masuk ke dalam tubuh korban itu sejumlah sekian cyanida gitu. Nah, itu hal-hal yang merupakan yang janggal dalam perkara ini. Jadi oleh karena itu, selama ini terus terang aja banyak kita merasa kasihan kepada Mirna ya. Dalam dakwaan juga tidak menjelaskan bentuk dari cyanida yang dimasukkan ke dalam minuman Mirna. Tim kuasa hukum menganggap semua dakwaan terhadap Jessica dianggap sangat lemah. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, itu dia hasil putusan sela pada sidang hari ini dan juga sedikit review dari sidang perdana dan juga kedua terhadap terdakwa Jessica Wongso, dan rencananya sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan dimulai pada tanggal 12 Juli mendatang. Egan. Julita, seperti apa tanggapan dari keluarga Mirna berkaitan dengan putusan sela? Ya Egan, tadi beberapa anggota keluarga dari Mirna Salihin datang ke sini untuk dapat melihat jalannya sidang, termasuk suami dan juga ayah dari Mirna Salihin yaitu Darmawan Salihin datang ke sini, di mana Darmawan Salihin mengatakan bahwa tidak ada lagi yang dapat dibantah oleh terdakwa Jessica karena pemaparan dari jaksa sudah cukup jelas bahwa ada indikasi pembunuhan berencana dalam kronologi yang telah disampaikan oleh jaksa, dan kemudian ayah dari Mirna juga mengatakan bahwa sidang harus lanjut terus dan untuk hukuman sendiri diserahkan kepada majelis hakim. Dan berikut pernyataannya. Harapnya sidang ini berjalan lancar sesuai harapan, itu dulu deh. Nanti keputusannya biar Pak Hakim aja, yang mulia Pak Hakim. Ya. Bakal ngawal terus persidangan, jadi akan datang setiap persidangan ini. Ya harus dong, kan mau tahu nih sampai di mana. Kalau udah kelar ini tinggal nunggu deh. Om tadi katanya giliran, ya kan? Kalau reaksi keluarga Om sendiri melihat persidangan selama ini bagaimana Om? Apakah cukup puas? Termasuk pembahasan? Gini loh ya, saya ini nggak ada sangka sama Jessica dari awal. Makanya itu anak saya tuh saya nggak langsung lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Saya pikir masa temen sih gitu loh. Saya bilang ibunya enggak lah Jessica gitu loh. Nah ternyata setelah saya ke Olivier buru-buru saya ke situ, saya lihat, saya ambil tuh pakai USB, saya sita sama polisi. Ya dong, saya mau tahu anak saya kenapa itu. Setelah saya lihat itu kaget, makanya saya langsung hunting, udah nggak salah dia. Ya pemirsa, lagi-lagi ayah dari Mirna Salihin yaitu Darmawan Salihin mengatakan bahwa majelis hakim tentunya diharapkan untuk dapat memutuskan hasil yang setimpal, di mana sekali lagi Jessica didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, di mana ancaman hukumannya itu mulai dari penjara 20 tahun seumur hidup dan juga hukuman mati. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Julita Talembandua langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.